piano, kalau ketemu Paula takut banget. Apa yang dia lihat? Kenapa? Ini sudah ada forensik anak. Ada videonya, ada. Forensik anak itu disumpah sama negara tidak boleh melihat kemana-mana, dan dia melihat sendiri kondisi anak seperti apa, dan ini anak psikis mentalnya sudah kena. Dan saya juga nggak tahu, setiap assalamualaikum Paula takut anak saya, dan semua videonya saya nggak ingin enggak, saya cuma pengadilan dia, saya nggak ada. Saya juga nggak mau ngomong kayak begini untuk semua nanti lebar lagi, karena anak saya pasti nanti suatu saat dia udah bisa KENZO, udah bisa semuanya baca, bentar aja dia bisa baca. Tapi saya gimana? Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka biar kita tahu siapa yang salah siapa yang benar. Karena semuanya nggak adil buat saya. Saya selalu yang kena. Saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama begini, nggak mungkin lah. Nanti ada video setiap hari saya, ayo dong itu sama mama, ayo deh, yuk. Ini saya demi usaha anak orang, saya orang apapun itu saya mencoba. Tadi kan ngebatasin juga kan ya Pak? Mana mungkin? Ini jawaban sudah ada di dalam, makanya saya sampai bingung Itu sama video Paula. tahun 2024 dan video-video yang terbaru ada sama Baim. Tidak apa-apa di share aja Baim videonya. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika gitu, ya. Sidang minggu kemarin, saya ditanya sama Baim, gimana? Kalau keputusan ini hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung dari semua bukti yang ada itu, saya mau, karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula, dan Paula yang nggak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya nggak boleh ketemu anak 6 bulan, saya bilang, ini sebenarnya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Dan saya pakai logiknya dia, ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini udah terlalu complicated sampai ke anak-anak, sampai kalian juga tiap hari untuk bilang saya apa, ini gimana, dari setahun yang lalu sampai sekarang. Oke, Bang Baim, ketika Kenzo takut ketemu dengan Paula, apakah dari Baim sendiri itu sudah memberikan effort lebih gitu untuk memberikan pengertian kepada anak-anak? Videonya nanti dilihat. Saya saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa untuk ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa, mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Paula tuh ampun, saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah, Paula, kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih? Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini? Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung, maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya itu seperti mau, tolong dong ini bantuin gua untuk ini, enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya. Bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau. Anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini, seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada keluarganya, ayah atau ibunya.
sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohnya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Seperti itu. Pak Baim, mungkin terakhir pesannya untuk Pak Paula apa sih setelah ini manipulatif seperti ini? Sabar Paula, sabar, sabar. Yuk sama-sama besar anak, sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar, sabar. Saya nggak tahu lagi saya harus bicara bagaimana sama dia, beneran. Sampai detik ini, saya ngelihat itu kalau postingan, saya cuma bisa diam. Dan saya kalau kayak gini ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai ke rumah, Pak, jangan nonton TV ya. Dan ya, papa saya tuh kalau sama Allah, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, saya benar. Gak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan kalau saya tuh Allah adil buat saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur saya ngomong gini saya sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah, cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi, tapi yang nggak percaya terima kasih karena dia langsung telepon saya, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya, karena mungkin saya nggak dilahirkan itu sama orang tua saya. Gimana sih, bingung saya. Keluarga saya semuanya harmonis, nggak ada ngumpul sekarang semua berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Kiano, enggak, selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya begini, saya selalu diajarin mama saya antara gini atau nggak belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya, sayangin mama papa ya. Papa, nggak boleh sayang mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya. Ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lalu sininya itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya, gak mungkin lah. Oke, sampai Kalau jadi Ramadan berat juga sih buat kebayang tidak buat saya berat atau enggak tergantung penilaian saya ya sama masalahnya. Buat saya ini cuma harus yang saya lalui aja, nggak boleh bilang berat karena semua masalah juga datang dari Allah. Mana cara kita mau nyesal? Nggak boleh. Cuman balik lagi, please lah, Allah, kita tahu kok apa yang terjadi benar-benar. Yuk, anak, please, udah itu aja. Nggak usah saya benerin lagi. Kamu ini nggak perlu. Udah, stop mikirin anak. Besarin anak baik-baik. Berdua. Udah. Berdua. Yuk, udah itu aja kalau saya. Ya.